Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله marḍatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu menjadi seorang yang alim. Jadikan dirimu, usahalah menjadi orang yang alim. Orang yang alim susah ya, harus menghafal, harus memahami, berat. Ya enggak harus mondok, yang penting siap memberikan banyak waktunya untuk ilmu. Totalitas dalam memahami ilmu. Berusaha untuk menjadi orang alim sampai menjadi orang yang alim. Karena usaha yang berat, usaha yang susah untuk mendapatkannya, sampai ia dapatkan, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luar biasa, besar, indah, mulia, dan istimewa. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa mulianya orang yang berilmu. Fadlul alimi alal abidi kafadril qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim bila dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Orang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah, keutamaannya bagaikan bulan saat purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Bintang itu punya cahaya, tapi cahayanya kecil. Kita nggak bahas asalnya ya, asalnya bintang itu besar karena jauh, enggak. Kita dengan mata kita melihat bintang itu ada cahayanya tapi kecil. Tapi bulan purnama terang. Kadang kalau kita pas mati lampu, tapi kalau bulan purnama masih ada cahaya yang menyinari kita. Itulah para ulama. Itulah orang-orang alim. Mereka bisa menyinari semua orang. Yang saat kegelapan, tapi bintang hanya bisa menghiasi, menjadi hiasan, tidak bisa menyinari. Bukan berarti orang ahli ibadah itu sia-sia, padahal orang ahli ibadah itu dikatakan ahli ibadah punya dasaran ilmu untuk sahnya ibadahnya. Bukan orang sekedar ahli masjid, oh itu ahli ibadah, tidak. Oh, orang yang ahli zikir itu ahli ibadah, belum tentu. Orang yang dikatakan ahli ibadah itu kalau ibadah yang dilakukan itu sesuai, tapi ilmunya ya wis itu sebatas untuk bisa menjalankan ibadah itu saja. Orang yang alim enggak.
Bukan hanya sekedar ilmu untuk ibadahnya saja, tapi dia dibutuhkan oleh semua orang. Ilmunya manfaat untuk semua orang. Sehingga kedudukannya dibandingkan oleh Nabi dengan bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di langit. Nah, tentunya jauh. Kalau kita suruh milih pemandangan bulan dengan bintang, ya kita milih bulan purnama. Lebih indah dan lebih terang. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang alim dibandingkan dengan keutamaan orang abid ahli ibadah itu seperti keutamaanku, keunggulanku dibanding para sahabatku yang paling rendah. Nah, tentunya sahabatnya Nabi walaupun rendah lebih mulia dari siapapun ya. Sebagaimana itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat itu sudah tidak bisa dibantahkan lagi, keunggulannya daripada yang lain. Nah, kita nggak mau bahas dalam segi itunya, tapi perbandingan dengan Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang paling afdalnya sahabat itu jauh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dibandingkan, jauh dibandingkan. Itu afdalus sahabah. Nah, bagaimana kalau adna rajulun min ashabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh? Begitulah jauhnya antara para ulama dengan orang ahli ibadah. Bagaimana kalau dibandingkan dengan orang awam? Sehingga setan itu kalau mau goda, katanya setan, aku lebih mudah menggoda 1000 orang ahli ibadah daripada aku menggoda 1 orang ahli ilmu. Bukan berarti orang yang ahli ilmu selamat dari godaan setan ya, enggak. Berapa banyak orang yang ahli ilmu dia tertipu dengan keilmuannya, menjadi sombong dan sebagainya sebab setan. Dan itu enggak sedikit. Tapi masih berat usahanya setan untuk merusaknya. Kalau sudah mau merusak orang ahli ibadah, enteng. 1000 orang ahli ibadah ringan bagi setan kalau dibandingkan dengan 1 ulama. Nah, karena itu begitu mulianya sampai orang-orang yang mati syahid itu darahnya bila dibandingkan dengan darahnya para ulama, maka akan lebih unggul darahnya para ulama daripada dibandingkan darahnya para orang-orang yang mati syahid dengan tinta yang digunakan menulis atau sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain dari ilmunya para ulama. Itu lebih unggul tinta yang ditulis untuk ilmu yang bermanfaat daripada darahnya para orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Padahal kita ketahui orang yang mati syahid laisa lahul jaza illal jannah, enggak ada balasan yang pantas bagi orang yang mati syahid kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, mereka hidup bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Orang ahli ilmu bahkan sudah dikubur ribuan tahun, mereka masih hidup sampai sekarang. Imam Ghazali walaupun sudah meninggal tahun 505 Hijriah, tapi sampai sekarang hidup. Wa ahlul ilmi ahya'u, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u, fafuz bi ilmin ta'ish bihi hayyan abada, wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Beruntunglah, sukseslah kamu dengan keilmuan. Dengan ilmu menjadi sukseslah. Kamu bisa hidup selama-lamanya, enggak ada matinya kalau orang punya ilmu ini. Enggak ada matinya, hidup selama-lamanya. Manusia mati, tapi orang-orang yang punya ilmu selalu hidup, selalu dikenang, selalu disebut. Ya.
Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Orangnya, jasadnya meninggal dikubur. Tapi seakan-akan hidup mengajarkan kepada kita setiap saat. Anda yang bermadzhab Imam Syafi'i, ini al-furudul wudu sitatun, diajarkan dari dulu sampai sekarang. Itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Masih hidup. Mulia para ulama mulia, luar biasa. Karena itu kita diperintahkan oleh Nabi, tujuan hidup pertama itu jadilah orang alim. Berusahalah jadi orang alim. Itu kesuksesan inti. Karena Nabi SAW innama bu'itsu mu'allima. Aku diutus oleh Allah sebagai pengajar. Dan Nabi itu lakukan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang diberikan oleh Allah ini loh, kalau mau sukses Nabi Muhammad ini loh, ini loh sukses. Contoh, apa Nabi itu? Mualliman. Nabi itu diutus untuk mengajarkan ilmu. Karena itu jadilah orang alim. Itu pertama. Jadilah orang alim. Au muta'alliman. Enggak bisa jadi orang alim, belum jadi orang alim, proses masihan untuk menjadi orang alim itu mulia. Belum jadi orang alim, masih muta'alim, belajar, itu sudah mulia. Masih proses belajarnya ini, itu mulia. Wah, kalau kita baca kemuliaannya luar biasa. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Para malaikat itu siap menghamparkan sayapnya untuk orang mencari ilmu karena puas atas apa yang mereka lakukan dari mencari ilmu. Sayapnya malaikat itu mulia seperti malaikatnya, tapi siap diletakkan untuk kita pijak. Kita nggak lihat pijakan kaki kita ke sayapnya malaikat, tapi itu kinayah. Ada mengatakan, ada mengartikan, ya wis itu memang artinya. Memang sayapnya kita pijak secara maknawi, yang kita nggak melihatnya. Tapi ahlul basair, orang-orang yang hatinya bersih melihat hal itu. Ada mengartikan enggak? Itu kinayah yang menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang mencari ilmu sampai malaikat menghormatinya. Bentuk penghormatan malaikat kepada orang yang mencari ilmu. Coba kalau kita mau bertamu kepada seseorang, kemudian kita dihamparkan karpet merah, itu tanda apa? Tanda kita istimewa kan itu, dan mulia kan. Begitulah para malaikat kepada ahlul ilm, orang-orang yang belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu, demikian. Bahkan orang yang saat belajar ilmu kemudian meninggal dikategorikan mati syahid, padahal nggak perang. Perang itu berat, taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Tapi hanya dengan belajar ilmu, mencari ilmu, meninggal, mati dalam keadaan syahid. Gak perlu perang, gak perlu tetesan darah, gak perlu taruhan nyawa. Gak perlu taruhan nyawa, tapi nilainya syahid. Belajar susah menghafal, karena itu nilainya di sisi Allah besar. Sayyidina Rasulullah SAW ketika melihat Sayyidah Aisyah susah payah dalam membantu Nabi SAW, Rasulullah mengatakan ajruki ala qadri ta'abik. Pahala yang kamu dapatkan itu sesuai dengan susah payahmu. Belajar ilmu itu susah. Nah, itu kalau lihat ada santri, anak pondokan atau orang yang gemar belajar ilmu,
dia mau menghafalkan ilmu, mau susah payah, jangan kita melihatnya usianya, kita anggap anak kecil, anak muda, jangan. Kita lihat dari sisinya malaikat, bagaimana mereka memuliakannya. Kadang-kadang kita ini menyayangkan ya kepada beberapa orang yang menganggap santri wis masih kari-kari kok dikei panganan tak apa-apa. Kadang sampai dikei panganan mambu, basi baru dikasihkan kok kari-kari kayak pondok kari-kari aja. Ini terus terang ini hal yang menyakitkan ya, menyakitkan. Mungkin kalau dibandingkan dengan anak-anak yatim masih masuk akal gitu loh. Tapi kalau dengan hanya sekedar jamaah pengajian, ya maafnya kalau saya suruh milih, saya milih anak pondokan. Kalau saya punya makanan ya saya berikan kepada anak pondokan. Karena paling tidak, ini kalau kita lihat segi fadilahnya, paling tidak makanan yang kita makan, makanan yang kita berikan kepada mereka dimakan, paling tidak dia mendengarkan satu ilmu, dua ilmu, itu sudah kita dapat fadilahnya menghadiri majelis ilmu. Apalagi kalau diamalkan, dapat double zaman. Nah itu kalau sedekah, pilih kepada orang yang soleh. Lah ini kan anak yang mau menjadi anak yang soleh. Nah, itu kita harus perhatian, kita harus menghormati, memuliakan thalibul ilm. Nah, kalau thalibul ilm nggak dihormati, ngenteni jadi ulama baru dihormati, ya kita termasuk orang yang telat. Ibaratnya kita menghargai seseorang ketika kaya, pas melarat bien, pasti usaha kita remehkan, ya berarti kamu semut, ada maunya. Menghormati ilmu itu ya dari pencari ilmu kita hormati, kita muliakan, ya, kita muliakan. Aku bapake, bapak kau mulia no anak-anakmu amban, kau tadi bapak gak mulia no anakmu, keliru. Ini cara kamu untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membuat anak kamu belajar ilmu itu yang untung pertama kamu. Duduk anak itu yang jadi untung pertama. Kita nggak bisa jadi orang alim, kita nyadar diri nggak bisa jadi orang alim, paling tidak kita berusaha jangan sampai anak saya nggak jadi orang alim. Karena itu kalau punya anak terus mau belajar, yang untung pertama itu orang tua. Apalagi sampai jadi alim beneran. Kita sebagai orang tua yang dulunya nggak terhormat menjadi terhormat gara-gara anak kita. Terus jangan merasa sombong, kok saya bapak kok. Karena itu kita untung pertama, kita harus berterima kasih kepada dia, hormati dia, muliakan dia. Bukan berarti terus di oma dijarno, wis aku menghormati, memuliakan, tak enak no di oma, jangan. Pasti proses belajar bukan seperti itu. Pikirkan bagaimana anak ini tetap semangat belajarnya, dorong, support, itu memuliakannya bagi orang tua terhadap anak. Karena itu kalau memang belum jadi orang alim, masih proses, ya gak apa-apa, kun muta'aliman, jadilah orang yang belajar ilmu, hafalkan ilmu, tuntut ilmu terus, agar kita bisa menjadi termasuk orang yang pertama, jadi ulama, jadi orang alim. Kalau enggak jadi, insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan akan datang. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang alim, karena enggak ada kata terlambat ya. Untuk menjadi, saya sudah tua, kalau masih bisa mengkosongkan waktu, terus berusaha menjadi orang alim. Ya, kalau masih punya banyak waktu, terus belajar ilmu, bisa menjadi orang alim, enggak ada kata terlambat. Nah, kalaupun nanti karena kemampuan, mungkin daya hafal sudah gak memungkinkan ya, untuk mau mempelajari itu karena sudah banyak waktu terkuras dengan hal yang lain, beda cerita. Tapi kalau masih punya banyak waktu, bisa mengkosongkan waktu,
kun aliman atau paling tidak kun muta'alliman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita menjadi orang alim, orang bisa mengamalkan ilmu, atau paling tidak menjadi penuntut ilmu sejati yang siap mengorbankan waktu untuk ilmu, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong orang ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Al-Fatihah.